Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Dendam Arwah Penari, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman. Cerita ini ditulis oleh Henry Setiawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Arwah Penari. Si pengurang kewa tanpa yakan bila tepat. Tapi aku bukan damar, aku benar-benar bingung. Hingga tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Sekilas aku hanya melihat sekelompok orang membawa tombak, pedang, keris. Mereka mengejarku, membacokku, menusukku, dan segalanya benar-benar gelap. Aku tak sadarkan diri. Perlahan aku membuka mataku. Terang, benar-benar terang menyilaukan. Aku berada di ruangan yang berbalut kain putih. Aku masih mencoba mengumpulkan segala kesadaranku, mencoba mengingat apa yang telah ku alami. Lagi-lagi ingatanku tertuju pada sosok perempuan berkebaya hitam di sudut taman dengan lampunya yang temaram. Aku hampir beranjak ketika tiba-tiba seseorang masuk ruangan ini. Bapak jangan bangun dulu, lebih baik istirahat dulu, karena Bapak sudah pingsan selama 3 hari. Seorang yang mirip dokter itu mencegah diriku berdiri. Apa? Aku pingsan 3 hari? Bagaimana bisa? Terus di mana ini? Siapa yang membawaku ke sini dan bagaimana dengan perempuan itu? Apa dia masih menunggu kekasihnya? Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sudahlah, Pak. Lebih baik Bapak istirahat saja, tidak perlu memikirkan hal lain. Sekarang Bapak di rumah sakit. Seseorang menemukan Bapak pingsan di taman 3 hari yang lalu. Mungkin Bapak mengalami shock atau depresi. Sekarang Bapak istirahat saja dan jangan berpikir macam-macam. Nanti kalau kondisinya tubuh Bapak sudah pulih baru boleh pulang. Apa yang terjadi? Aku pingsan 3 hari, tapi kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar menyiksa. Tanpa satu pun dapat kutemukan jawabannya. Lebih baik aku menuruti saran dokter itu dan segera kembali pulang. Desa di pinggir alas kidul zaman kerajaan Hindu. Semenjak kejadian menghilangnya istri dan anak Karso tanpa jejak, juga pembantaian di tengah alas kidul yang merenggut beberapa nyawa warga, kini suasana mencekam semakin terasa di dalam desa pinggir alas kidul. Ki Wongso sendiri akhirnya berhasil selamat setelah seharian pingsan usai menggunakan ilmunya untuk melawan gerombolan lelembut yang meneror mereka. Ketika tersadar, Ki Wongso memandang nanar jasad warganya yang tergeletak di sekitaran yang sebagian sudah tidak utuh lagi. Beberapa orang mengalami luka bacokan serius, bahkan ada yang tangan dan kakinya sampai terputus. Aroma anjir darah menguar memenuhi tempat itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ki Wongso. Untuk menguburkan mereka pun rasanya tidak mungkin. Sebab tinggal dia sendiri yang masih hidup, sedangkan tenaganya sudah habis terkuras akibat melawan bangsa lelembut yang menerornya sebelumnya. Serta ancaman lelembut alas kidul yang bisa saja datang kembali sewaktu-waktu. Akhirnya terpaksa Ki Wongso meninggalkan jasad warganya setelah menatanya ala kadarnya. Sesampai di desa, beberapa warga yang masih menunggu pun terkejut melihat Ki Wongso keluar dari hutan sendirian dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka segera menolong Ki Wongso yang berjalan sempoyongan dan hampir pingsan lagi. Mereka langsung membawa Ki Wongso menuju rumahnya. Yang lainnya mana, Ki? Ora ono sing selamat, mati kabeh. Setelah Ki Wongso mendapatkan perawatan dan sedikit pulih, dia memanggil beberapa warga dan menjelaskan kejadian yang menimpanya di tengah alas kidul.
Warga yang mendengar cerita Ki Wongso langsung ternganga, begitu pula dengan sanak keluarga warga yang menjadi korban pembantaian itu. Mereka histeris ketika mendengar berita duka tersebut. Terlebih lagi mereka tidak bisa membawa jasad mereka yang ditinggalkan di dalam hutan. Beberapa orang berniat untuk masuk ke hutan mengambil jasad keluarganya, namun Ki Wongso melarangnya. Karena alas kidul sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan mereka yang menyusul masuk ke dalam hutan pun akan menjadi korban berikutnya. Sudah berapa musim hidup di sini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Ini pasti ada penyebabnya. Bener Kang, sejak zaman bapak ibu, kakek nenek, buyut tidak pernah ada cerita seperti ini. Jika alas kidul angker, semua juga sudah paham. Tapi lelembut sana tidak sampai mencelakai. Paling-paling dibuat hilang kemudian dikembalikan lagi. Kalau tidak ya dibikin edan. Apa iki ana kaitane karo ceritane Marsina wingi? Ya aja sembarangan. Aku masih belum percaya omongan Marsina sebelum ada buktinya, Kang. Aku juga ragu, tapi kejadian ini juga tidak main-main. Karena sudah membawa nyawa loh. Wis Kang, yang penting jaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Jika memang ada sebab dari desa ini, mesti Mengko akan terkuat dengan sendirinya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Bulan hujan kini mulai memasuki puncaknya. Hampir setiap malam desa ini selalu basah oleh butiran air yang menghujam dari langit, menambah suasana mencekam di dalam desa yang belum lama ada kejadian mengerikan itu. Ditambah lagi beberapa rumah warga setiap malam juga mendapatkan teror misterius. Entah itu suara orang mengetuk pintu, suara ranting yang digesekkan di dinding rumah, ataupun suara-suara misterius lainnya. Namun setiap kali warga yang kedatangan tamu misterius itu memeriksa keluar, mereka hanya menemui kesunyian tanpa ada siapapun di luar. Hal itu otomatis membuat mereka semakin ketakutan. Dari lihat akhir-akhir ini ibu sering murung, ada apa bu? Ucap Sundari yang mendapati ibunya sedang duduk merenung sendirian di depan tugu pawon. Suprapti sedikit tersentak dari lamunannya ketika mendengar ucapan Sundari. Duduk sini, untuk ibu mau bicara. Sundari pun menghampiri ibunya dan duduk di lingkup kayu persis di samping Suprapti. Ibu mau tanya, tapi tolong kamu jawab dengan jujur. Sekalipun Sundari tidak pernah berani bohong pada ibu. Beberapa hari ini warga desa ini banyak membicarakan kamu, Dari. Mereka menuduh kamu sebagai titisan iblis. Semua kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi sebelumnya juga dihubungkan dengan kamu, nak. Apa beberapa waktu terakhir ini kamu juga mengalami kejadian aneh, Nduk? Sundari terdiam dan menunduk usai mendengarkan ucapan ibunya. Satu sisi dia ingin sekali menceritakan semua yang dialaminya, mulai dari mimpi buruk sampai penampakan-penampakan yang selalu menghantuinya setiap malam. Namun di sisi lain dia khawatir hal itu akan mempengaruhi kesehatan ibunya. Katakan saja, Nduk, jangan sampai kamu menyimpan semua beban ini sendirian. Sundari perlahan mengangkat wajahnya, nampak buliran bening meleleh dari sudut kedua matanya. Isakan lirih pun terdengar mengiringi kesedihan yang mendalam. Suprapti yang melihat putrinya seperti itu pun langsung memeluknya. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari keduanya. Suprapti masih menunggu Sundari sedikit lebih tenang sebelum menceritakan semua yang dialaminya. Rasanya Dari sudah tidak sanggup lagi menjalani semua ini, Bu. Sundari kembali terisak. Pelan-pelan dia menata hatinya supaya bisa mengungkapkan semua yang dirasakannya. Sementara Suprapti masih terdiam. Dia bisa memahami apa yang dirasakan oleh putri semata wayangnya itu. Mungkin sebaiknya Dari pergi dari desa ini saja, Bu. Dari khawatir dengan keselamatan ibu. Tidak, nak, kamu harus tetap di sini. Ibu akan menjagamu apapun yang terjadi. Tapi warga sini sepertinya sudah tidak bisa menerima Dari lagi, Bu.
Bahkan dari sempat mendengar mereka akan mengusir kita, jadi sebaiknya dari saja yang pergi, Ibu tetap di sini. Jangan dengarkan mereka, Nduk. Ibu yakin ada yang menghasut. Ibu akui memang sejak kecil kamu sering bersinggungan dengan bangsa lelembut. Tapi itu bukanlah alasan mereka menghubungkan semua kejadian tempo hari dengan dirimu. Ibu tidak percaya kamulah sumber semua malapetaka ini. Kita akan mencari cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi Dari juga sering mengalami kejadian aneh, Bu. Selain melalui mimpi, mereka juga sekarang mendatangi Dari, dan semua itu berkaitan dengan malapetaka di desa kita. Sudah, tidak perlu dilanjutkan. Sebaiknya kamu tenang dulu, Nduk. Ibu akan mencari cara untuk menolongmu. Tapi bagaimana caranya, Bu? Apalagi tanda lahir di punggung Dari sekarang mulai berubah sedikit memerah. Apa benar Dari terkena kutukan toh jiwa, Bu? Suprapti sedikit terperangah mendengar ucapan terakhir Sundari. Firasat buruknya yang selama ini dirasakannya mulai menunjukkan kenyataan. Cukup, Dok. Tidak ada yang namanya kutukan toh jiwa. Itu hanyalah dongeng karangan leluhur kita supaya kita berhati-hati dalam bertindak dalam hidup ini. Sundari menunduk lesu. Ingin hatinya mempercayai ucapan ibunya, namun kenyataan yang ada selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dikutuk dan akan membawa malapetaka bagi semua orang. Malam jatuh semakin legam. Rintik butiran air menghujam dari langit belum sedikit pun menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Suasana kelam dan mencekam terasa semakin pekat menyelubungi seluruh desa pinggir alas kidul. Sebagian besar warga telah lelap dalam peraduannya, meski berselimut rasa takut dan khawatir akan kembali datangnya teror. Namun mereka tetap berusaha untuk mengistirahatkan raga yang telah letih seharian beraktivitas. Sementara itu di sela kegelapan alas kidul, dua sosok berjalan pelan keluar dari dalam hutan menuju ke desa. Aura kengerian terpancar dari kedua sosok itu yang tidak berhenti menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang hitam kemerahan. Tak jauh di belakangnya mengikuti berbagai makhluk berwujud mengerikan. Di antaranya makhluk tinggi besar berbulu lebat dengan taring panjang dan mata merah menyala yang biasa disebut gendruwo. Makhluk mirip gendruwo berambut panjang yang biasa disebut jejengklek suka sekali mengurai rambutnya, membuatnya terlihat semakin mengerikan. Setan perempuan menyentuh tanah yang biasa disebut Wewe yang sambil menggendong bayi setan berjuluk anak bajang. Bayi setan itu gemar menghisap darah manusia maupun binatang. Bola api melayang atau disebut banaspati. Makhluk tinggi besar menakutkannya mengeluarkan suara aneh dan menakutkan mirip suara burung hantu yang disebut dengan buta dingin. Tendas buntik yang berwujud kepala tanpa badan yang suka sekali menghisap darah manusia. Setan lawayanya memiliki lubang di punggungnya penuh dengan belatung mirip sundel bolong di masa sekarang namun tanpa kepala. Serta berbagai jenis makhluk lainnya seperti kemangmang, badalungan, tengis, pepean, tongtongsot, popoting komara, hencok, kuku bawil, huci-huci yang wujudnya tak kalah mengerikan. Mereka perlahan memasuki desa untuk kembali mencari tumbal. Ketika mata sudah terpejam, kami datang dan menculik jiwa kalian. Persembahan tumbal untuk Paduka Prabu Kolosetro harus didapatkan setiap malam untuk mempercepat kebangkitannya. Juga untuk kesaktian dan kegagahan Muki Sentani. Juga untuk kecantikan dan kemolekan tubuhmu, Nyai Roblo. Sejatinya kedua sosok bernama Ki Sentani dan juga Nyai Roblo tersebut adalah manusia, namun mereka berdua telah lama bersekutu dan memuja iblis bernama Kolosetro untuk mendapatkan berbagai kesaktian, kegagahan, dan juga kecantikan. Mereka telah hidup sangat lama menunggu serta kebangkitan Kolosetro dengan mempersembahkan tumbal kepada junjungan mereka itu. Sebagai imbalannya, mereka akan hidup abadi meski raga mereka semakin renta dan rusak. Namun ketika saatnya Kolosetro bangkit, mereka akan kembali menjadi muda.
Gagah dan cantik seolah baru berusia kurang dari 30 tahun. Sundari yang masih terjaga di kamarnya merasakan hawa kengerian yang luar biasa. Dia seolah mengetahui adanya teror yang akan memasuki desanya. Perlahan dia beringsut di atas ambin dan merapatkan selimutnya. Dia berusaha untuk terlelap namun ternyata sia-sia. Rasa takut yang menyergap tak juga bisa menenangkan jiwanya untuk bisa menyelami alam mimpi. Jangan khawatir Ndorayu, belum waktunya kamu menghadap Paduka. Sayup telinga Sundari mendengar ucapan dengan nada mengerikan dari luar sana. Gete anget katresnan lelembut, sukmo wangi pengantin Gusti Baginda Prabu. Raga elok jroning jiwa. Ora ana manungsa kang bisa nyanding kejaba ira kang gadah manunggaling pusaka kembang maya. Menyusul kemudian terdengar lantunan kidung yang akhir-akhir ini sering didengarnya. Nalika ning wayah lingsir wengi, tiasing rasa katresnan mukti, santika bawana sewu warsa, hametasi roh kelawan hyang peduka. Sengkala teka kala bendu nyata. Aja wani ginulah rasa marang menungsa. Kejaba rasa ning ati ketaman tinelo. Maring kemajing coba mantra. Tubuh Sundari bergetar semakin hebat. Rasa takut yang semakin tak terkira menyergap jiwanya. Lelehan air mata tak lagi dapat terbendung. Namun tangisan yang keluar hanyalah isakan tercekat yang tidak dapat terucap. Jangan takut Ndorayu. Atma ira sampun kasunting. Tanda waktunya adalah memerahnya toh jiwa. Sundari seketika tersentak, tidak dapat dibantah lagi. Ternyata kutukan toh jiwa adalah sebuah kenyataan. Bukan sekedar dongeng turun-temurun semata. Dan dia adalah orang yang mendapatkan kutukan itu. Tubuh Sundari seketika lunglai mengetahui kenyataan ini. Tak ada jalan lain yang dapat dipikirkannya selain harus pergi meninggalkan desa tempat dia lahir dan tumbuh demi keselamatan ibunya dan warga lainnya. Keheningan kini merambati sisa malam di desa tempat Sundari tinggal. Tak terdengar lagi suara-suara mencekam yang hampir setiap malam menerornya. Netranya kini semakin berat mengiringi keletihan yang mendera tubuhnya. Namun belum juga lelap menyambangi. Sayu pendengarannya mendengar teriakan warga dari kejauhan. Desis suara Rina yang masih menghujam atap rumahnya sedikit menyamarkan suara teriakan itu. Namun perlahan suara itu terdengar semakin jelas, tidak hanya satu. Kini diikuti teriakan lainnya yang saling bersautan. Nampaknya terjadi kegemparan di desanya, entah apa yang sedang terjadi. Perlahan Sundari turun dari ambin dan berjalan menuju pintu kamarnya. Ketika dia keluar dari kamar, ternyata ibunya sudah lebih dulu terjaga dan berbaring di ruang tengah rumahnya. Apa yang sedang terjadi, Bu? Ibu juga terbangun gara-gara mendengar suara teriakan itu dari... Tak berapa lama suara teriakan itu terdengar semakin jelas dan riuh mendekati rumah Suprapti. Suara kecipak langkah yang menerjang beceknya jalanan pun semakin jelas terdengar. Suprapti sedikit mengintip dari sela tirai untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun ketika pandangannya semakin jelas melihat keluar, Suprapti seketika tersentak dan kembali menutup tirai jendela rumahnya. Banyak warga berkumpul di depan rumah kita, Dari. Apa yang akan mereka lakukan, Bu? Ibu juga tidak tahu sebaiknya kamu masuk ke kamar. Tidak, Bundari, tidak mau terjadi apa-apa dengan ibu. Tenanglah, tidak akan terjadi apapun dengan ibu. Lagi pula kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, biar ibu bicara dengan mereka. Dengan terpaksa Sundari mengikuti perintah ibunya. Dia memasuki kamarnya lalu mengunci pintunya dari dalam. Namun di dalam kamar Sundari tetap berusaha mendengar dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ada apa ini kok pada berkumpul di sini? Mana Sundari? Sundari ada di rumah sedang tidur, Kang. Ada apa toh ini?
Anak Kang Pardi diculik Jejengklek. Ketika dikejar arahnya ke sini yo, warga curiga Jejengklek itu utusannya Sundari. Sebab sudah banyak yang curiga kalau Sundari itu titisan iblis. Gusti Pangeran, aku berani sumpah jika Sundari tidak ada kaitannya dengan setan itu. Kang Wong, sejak sore Sundari ada di rumah bersama aku kok. Bocah kon metu sik, biar membuktikan sendiri. Yen ora gelem metu, langsung masuk aja kita cari di dalam rumah. Wes, tenang dulu, jangan gegabah. Ono apa iki? Anak Kang Pardi hilang diculik Jejengklek iki Wongso. Ketika dikejar larinya ke arah sini ki. Terus kenapa ribut di rumahnya Prapti? Warga sudah curiga dengan Sundari ki. Ada yang bilang kalau Sundari memiliki tanda toh jiwa di punggungnya. Terus maksud kalian ingin membuktikan langsung begitu? Iya ki. Kui jenenge WKP ngelecehke Sundari. Coba jika kalian punya anak perempuan, terus disuruh buka bajunya di depan orang banyak seperti ini, apa kalian rela? Sudah begini saja, aku yang akan masuk bersama perwakilan salah satu warga perempuan saja yang akan membuktikan. Kalian tunggu di sini, ayo ikuti aku Sumi. Ucap Ki Wongso memberi solusi sekaligus mengajak salah satu warga perempuannya ikut di kerumunan itu untuk membuktikan ada atau tidaknya tanda yang mereka curigai di punggung Sundari. Sebelum masuk ke dalam rumah, terlebih dahulu Ki Wongso menghampiri Suprapti dan berbicara dengannya. Prapti, aku meminta izinmu untuk membuktikan omongan warga. Tolong kamu ikut masuk dan bicara dengan Sundari. Dengan berat hati terpaksa Suprapti memberikan izin kepada Ki Wongso dan Sumi untuk melihat punggung Sundari. Semoga apapun yang mereka lihat, mereka bisa memberikan sikap kebijaksanaan kepada Sundari. Semoga mereka bisa menahan warga supaya tidak mencelakai anak kesayangannya itu. Sedangkan Sundari yang sejak tadi ikut mendengarkan dari dalam pun ikut gelisah. Jika mereka melihat punggungnya benar-benar ada tanda itu, maka nasib buruk pasti akan menimpanya dan ibunya. Sempat dia berpikir untuk kabur melalui jendela kamarnya, namun dia urung melakukannya. Sebab dia khawatir warga akan mencelakai ibunya jika dia melarikan diri. Terdengar pintu kamarnya diketuk pelan dari luar. Sundari semakin merasa gelisah dan takut. Sejenak dia menenangkan diri sebelum membuka pintu kamarnya. Dia sudah pasrah dengan apapun yang terjadi nantinya. Yang terpenting tidak terjadi hal buruk apapun kepada ibunya. Setelah pintu kamar terbuka, Suprapti terlebih dahulu masuk ke dalam kamar Sundari. Sedangkan Ki Wongso dan Sumi masih menunggu di depan kamar. Dari sudah dengar semuanya, Bu. Suruh aja Ki Wongso dan Yusumi masuk. Ucap Sundari sebelum ibunya mengutarakan niat Ki Wongso mewakili warga. Sejenak Suprapti memeluk Sundari erat dengan kembali terseduh. Saya sabar Yundo. Ibu bakal tetap melindungi awakmu. Meskipun nyawa ibu yang menjadi taruhannya, semoga Gusti Hyang Widi memberi jalan yang terbaik. Nggih, Bu. Suprapti mengendurkan pelukannya lalu beranjak keluar kamar untuk menyuruh masuk Ki Wongso dan Sumi. Perlahan mereka berdua pun memasuki kamar. Sundari yang sudah pasrah hanya duduk di bibir amben sambil termenung. Doaku dan Sumi yang mewakili warga mau benar atau tidak. Jika dirimu memiliki tanda toh jiwa itu, apa kau rela? Kula lila Ki. Kamu menghadap dinding do Prapti, kamu yang buka bajunya. Tidak perlu semuanya, cukup bagian punggung saja. Sumi dilihat dengan jelas. Tak menunggu lama, Sundari langsung menggeser tubuhnya dan memposisikan diri menghadap dinding. Suprapti perlahan menyibak baju Sundari di bagian punggung, sedangkan Sumi memperhatikan dengan seksama. Seluruh bagian punggung Sundari telah terlihat.
Sumi melihat dengan sangat teliti tanpa melewatkan sejengkal pun. Usai memperhatikan beberapa menit, Sumi sedikit tertegun lalu menghela napas panjang. Bagaimana, Sum? Tidak ada, Ki. Bagaimana? Yang jelas kalau bicara. Tidak ada, Ki. Sundari dan Suprapti yang mendengar jawaban Sumi pun kaget dan heran. Sebab mereka yakin Sundari memang memiliki tanda di punggung sejak lahir. Apa mungkin Sumi salah lihat? Tapi apapun itu, mereka kini merasa lega. Bergegas Suprapti menutup kembali punggung Sundari dengan bajunya. Jangan sampai Sumi mengulang melihat lagi dan menemukan tanda itu. Kamu sudah melihat sendiri toh. Sudah membuktikan sendiri kalau di punggung Sundari tidak ada tanda toh jiwa. Sekarang kamu yang menyampaikan pada warga di luar sana. Iya, Ki. Sumi lalu bergegas meninggalkan kamar Sundari. Ki Wongso juga ikut meninggalkan kamar Sundari. Namun sebelum dirinya berlalu, Ki Wongso terlihat tersenyum kecil dan sempat ditangkap oleh penglihatan Sundari. Piye, Sum? Ono ora, Sum? Riuh suara warga bersaut-sautan ketika Sumi keluar dari rumah Suprapti. Mereka begitu penasaran dengan apa yang dilihat Sumi dari punggung Sundari. Bahkan beberapa yang sejak tadi geram sudah mulai mempersiapkan gamanya jika jawaban Sumi memang sesuai dengan yang mereka kira. Sudah diam dulu. Biarkan Sumi menjelaskan apa yang dia lihat sendiri. Ucap Ki Wongso tegas yang seketika membuat seluruh warga terdiam. Di punggungnya Sundari tidak ada tanda toh jiwa seperti yang dibicarakan orang-orang. Yang betul, Sum? Apa kamu sudah lihat betul-betul? Wah, berarti selama ini kita dibohongi. Sebetulnya siapa yang mengawali menyebar berita ini? Riuh warga kembali terdengar. Sebagian masih belum mempercayai ucapan Sumi dan mempertanyakan kembali. Sebagian lainnya mulai sadar jika telah termakan berita bohong. Wes, ora usah do geger. Sumi sudah menyampaikan apa yang dilihatnya sendiri. Aku saksinya yang ikut melihat punggung Sundari. Memang tidak ada tanda seperti yang kalian maksud. Jangan mudah termakan isu yang tidak jelas. Sekarang semuanya pulang sana. Ucap Ki Wongso sekaligus membubarkan kerumunan warga. Perlahan warga pun membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, meski masih menyisakan ganjalan yang berkecamuk di dalam diri mereka. Pasalnya, kejadian mengerikan sekaligus menggemparkan akhir-akhir ini masih belum ada petunjuk apapun mengenai penyebabnya. Hilangnya warga hampir setiap malam, kejadian pembantaian di tengah hutan, teror yang menyambangi rumah warga, dan yang terakhir yang baru saja terjadi, salah satu warga diculik oleh sosok lelembut menakutkan yang mereka kenal dengan sebutan Jejengklek. Kesunyian seketika menyergap sisa malam ini sepeninggal warga yang telah kembali ke rumahnya masing-masing, menyisakan desis hujaman air langit disertai suara makhluk yang tidak begitu jelas entah berada di mana. Suprapti sedikit merasa lega meski rasa heran tidak juga luruh dari benaknya. Sebab sebelumnya sangat jelas sekali ada tanda titik hitam yang sekarang mulai memerah di punggung Sundari. Namun ketika tadi Ki Wongso dan Sumi memeriksanya, tanda itu tiba-tiba sirna tanpa bekas. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sundari. Bahkan sebelumnya dia sudah pasrah dengan perlakuan apapun oleh warga usai mereka mengetahui akan adanya tanda itu. Entah bagaimana semua itu urung terjadi. Aku boleh bicara denganmu, Sundari, Ti? Iya, Ki, mari masuk saja. Silakan duduk dulu, Ki. Saya panggil Sundari dulu. Suprapti mempersiapkan Ki Wongso untuk duduk lalu bergegas menuju kamar Sundari. Duduk sini, Do. Ucap Ki Wongso ketika melihat Sundari dan Suprapti keluar dari kamar. Tanpa menjawab apapun, kedua perempuan itu pun duduk di hadapan Ki Wongso. Sebetulnya aku sudah tahu semua apa yang kau alami. Begitu juga tentang tanda yang ada di punggungmu, tapi aku sengaja menutup penglihatan Sumi menggunakan kemampuanku
supaya tidak terjadi ribut dan rusuh. Suprapti dan Sundari seketika tersentak usai mendengar ucapan Ki Wongso itu. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata Ki Wongso sudah mengetahui perihal keanehan Sundari. Dan yang semakin mengejutkan, ternyata Ki Wongso lah yang menolong Sundari tadi dengan cara menutup penglihatan Sumi, supaya tidak bisa melihat adanya tanda di punggungnya. Namun mereka bertanya-tanya apa tujuan Ki Wongso menolong Sundari. Dan siapa pula yang memberitahu Ki Wongso perihal keanehan Sundari? Apa mungkin Damar? Tapi rasanya tidak mungkin, sebab Sundari paham betul bagaimana Damar. Dia tidak akan membocorkan rahasia apapun yang dia janji untuk menjaganya. Meskipun kepada orang tuanya sendiri, dan Sundari mempercayai itu. Mohon maaf Ki, dari mana Ki Wongso mengetahuinya? Ki Wongso tersenyum tipis lalu kembali berucap. Aku sudah tahu sejak lama. Sejak kamu masih sangat kecil, bapakmu yang cerita padaku. Bapakmu itu sebetulnya bukan orang sembarangan, Duk. Punya kekuatan yang sangat besar. Ditakuti bongso lembut. Tapi semua kekuatannya itu ditinggalkan ketika menikahi ibumu dan memilih hidup sederhana. Akan tetapi zaman dulu bapakmu pernah terkena kutukan ketika mengalahkan pimpinan bongso lembut. Dia dikutuk akan memiliki keturunan yang akan menjadi pengantinnya Rojo Lelembut melalui tanda Toh Jiwo. Sundari dan Suprapti kembali tersentak. Jadi cerita Toh Jiwo itu memang bukan bualan semata. Cerita itu nyata dan terjadi kepada Sundari sendiri. Perasaan campur aduk berkecamuk di dalam benak kedua perempuan itu. Mohon maaf Ki, tapi kenapa Kang Mas Harto tidak pernah cerita perihal itu kepada saya? Iki yang diceritake kabeh Yodowo. Tapi tidak ada salahnya kalian semua tahu. Lagi pula Sarto atau Mandaka sudah pernah berpesan padaku kalau sudah waktunya kamu dan Sundari harus tahu masa lalunya. Wong sing mbok kenal jenenge Sarto, kang dadi bojomu lan bapake Sundari. Itu dulunya memiliki nama Mandaka Birawa. Mandaka itu punya terah Birawa, salah satu terah dari kerajaan Amandika. Tetapi sejak kecil Mandaka tidak menyukai hidup di istana. Mandaka memilih berguru dengan Resi Wisesa, mempelajari ilmu kanuragan dan kebijaksanaan hidup di tengah hutan di balik alas kidul. Aku juga berguru dengan Resi Wisesa, tapi sebagai adik seperguruannya. Ki Wongso menghentikan ceritanya sejenak lalu menyesap wedang rempah yang sudah mulai dingin. Mandaka menjadi murid yang paling pintar dan berguna. Semua ilmu yang diajarkan bisa dikuasai dengan sempurna. Ketika selesai berguru, Mandaka pamit untuk berkelana untuk menyebarkan kebijaksanaan dan menumpas kejahatan. Entah itu dari manusia maupun lelembut, aku pun mengikuti Mandaka meskipun ilmuku belum sempurna. Tidak perlu kuceritakan bagaimana sepak terjang Mandaka. Sing jelas, bongso lelembut ketakutan jika kedatangan Mandaka. Sebab Mandaka bisa menghanguskan lelembut dengan mudah meskipun itu pemimpinnya. Singkat cerita, salah satu pimpinan lelembut pernah sesumbar bahwa satu saat nanti Mandaka akan mempunyai keturunan yang akan jadi pengantinnya Rojo Lelembut. Dia menyebut itu sebagai kutukan Toh Jiwo.
Tapi Mandaka tidak mempercayainya dan menganggap ucapan lelembut itu hanya untuk menakuti saja. Sawijining dina, pengembaraan Mandaka sampai di desa ini. Dan kebetulan aku juga asli berasal dari desa ini. Ketika aku mengajak Mandaka mampir ke rumah ayah dan ibuku, Mandaka melihat perempuan cantik dan molek, yaitu dirimu, Prapti. Mandaka kemudian jatuh cinta denganmu, kemudian berniat menikahimu dan meninggalkan semua kekuatannya lalu menjadi orang sederhana. Akhirnya Mandaka dan kamu menikah dan hidup berumah tangga seperti yang diharapkan. Tapi ketika kamu hamil, Mandaka mendapatkan firasat buruk. Firasat itu akhirnya benar-benar terjadi ketika Sundari lahir, yaitu adanya tanda toh jiwa di punggungnya. Mandaka cerita ingin mencari cara untuk membebaskanmu dari kutukan itu. Aku sudah berusaha mencegahnya sebab Mandaka sudah tidak memiliki kekuatan. Tapi dirinya nekat, akhirnya tewas seperti yang kalian ketahui. Sejenak Ki Wongso terdiam lalu menghela napas. Nampak jelas terlihat raut kesedihan dari ekspresinya. Lantas sekarang bagaimana, Ki? Apa saya harus pergi dari desa ini? Ora perlu. Aku sudah tahu caranya membebaskanmu dari kutukan itu, yaitu menggunakan pusaka keris kembang maya. Damar sudah kutugaskan untuk mencari keris itu menggunakan petunjuk yang sudah diketahui. Tentang bagaimana nasib warga desa ini kamu tidak perlu khawatir. Aku yang akan melindungi dari ancaman lelembut alas kidul yang sedang mencari tumpal untuk membangkitkan Raja Lelembut itu. Ucap Ki Wongso lagi menjawab kekhawatiran Sundari yang bahkan belum terucap. Usai bercerita panjang lebar dan meyakinkan Suprapti serta Sundari, Ki Wongso pun berpamitan. Sedikit kelegaan mulai dirasakan oleh keduanya. Meskipun belum sepenuhnya menjamin mereka akan terbebas dari nasib buruk ini, setidaknya sedikit harapan mulai terbangun dan mereka juga berharap secepatnya Damar dapat menemukan keris pusaka kembang maya itu untuk membebaskan Sundari dari kutukan toh jiwa. Di sisa malam yang tinggal seperempatnya ini, Sundari merenung seorang diri di dalam kamarnya. Pikirannya melayang jauh ke tempat Damar kini berada tanpa dia ketahui. Ternyata Damar sedang berjuang untuk membebaskannya dari kutukan itu. Dia berharap Damar akan baik-baik saja dan segera menemukan pusaka yang dimaksud itu. Rasa rindu yang tak terkira pun seketika membuncah dari dalam sanubarinya. Senja ini begitu layu. Kelabu langit bulan hujan enggan merangkak. Matahari pun malas teriak dan cakrawala masih terlelap. Langkahku gontai meninggalkan kantor yang seharian menguras isi otakku. Segera kembali ke rumah dan merebahkan tubuh adalah impian terbesarku hari ini. Tapi isi kepalaku telah jauh menerawang menembus batas mimpi. Tersesat entah kemana langkahku masih terpacu. Hingga tiba aku di mulut taman. Sesaat aku berhenti memandang kursi di sudut taman yang membeku. Seperti kebekuanku pada diri sendiri, aku masih termangu ketika langkahku kembali merayap menuju sudut taman ini. Aku masih malas untuk berpikir mengenai apa yang sedang kulakukan. Ku ikuti saja arah angan dan pandangku. Bulan hujan kekasih mengecap hari-hari, semakin membawa ingatanku untuk membasuh wajahmu. Langkah-langkah ini membiru membawa titik akhir pada pertikaian. Apa kau masih di sini? Memeluk rembulan dalam redup kabut. Sayu wajah menghias kelam.
mendendang syair pada malam-malam bulan hujan. Bulan hujan, kekasih. Kubunuh ragaku untuk berdatang menjawab rindu dalam teriak serdadu. Selalu kubawa detik-detik dirimu untuk dihenti oleh satunya kita. Anganku masih saja berlari seusai aku mengucap saja gitu. Mendadak aku tergagap ketika kulihat sosok perempuan yang keluar dari balik semak. Perempuan itu begitu anggun dengan balutan kebaya putih bersih. Dengan tariannya yang melenggang mampu membius seisi taman untuk memandang dan mengaguminya. Mungkinkah dia hantu yang selama ini dibicarakan orang? Aku rasa tidak mungkin. Di zamannya serba komputer, apa masih ada hantu? Jika dia memang hantu, apa mungkin bisa secantik dan seanggun ini? Dia masih saja menari di hadapanku hingga membuat aku tak mampu bergerak. Sesaat dia berhenti memandangku yang masih duduk di sini lalu kembali menari. Aku jadi tak mengerti apa dia tidak melihatku atau tak mau memperdulikan kehadiranku di sini. Ada yang aneh dengan taman itu, Ji. Ucapku kepada teman seperjalananku ketika kami sedang menikmati kopi di sebuah warung di depan taman kota. Ini sih nggak bisa disebut taman gak, tapi hutan. Terserah, yang penting di pintu masuk tulisannya taman. Tapi benar apa yang kamu bilang, Ji? Taman itu terlalu rimbun dan pohonnya juga gede-gede. Tapi bukan itu maksudku. Ada sesuatu yang lain di dalam sana. Mau cek ke dalam? Ucap temanku yang bernama Aji itu. Kita cari info dulu aja. Bu, permisi. Nggih Mas, pripun? Bu, saya Aji, ini teman saya yang paling ganteng namanya Arga. Apa ibu punya anak gadis yang masih sendiri? Telapak tanganku langsung melayang di kepala Aji dan seketika menghentikan ucapannya. Yang benar, ucapku, sedangkan Aji hanya cengengesan dan ibu pemilik warung itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Jangan didengarkan, Bu. Caiketan. Masih kok ya lucu tenan toh. Tapi nggih asline kula gadah lare putri Mas. Nanging tasih sekolah. Nah Kak, bener kan? Ucap Aji, namun aku langsung menyelanya sebelum bicaranya semakin melantun. Diamlah. Lah mau tanya apa sih Mas sebetulnya? Saya mau tanya tentang taman itu, Bu. Ibu pemilik warung yang bernama Sri itu pun seketika menatap lekat padaku. Guratan tajam yang menunjukkan keseriusan jelas terlihat dari wajahnya. Tak ada lagi lontaran canda dari mulut Aji yang menunjukkan dia pun mulai serius. Ada tujuan apa kalian menanyakan tentang taman itu? Tidak ada tujuan apa-apa, Bu. Hanya perasaan saja kok taman itu seperti tidak terurus. Taman itu bukannya tidak terurus, tapi tidak ada yang sanggup mengurus. Tiba-tiba terdengar suara lelaki menjawab dari luar warung. Kami bertiga pun serempak melemparkan pandang kepadanya. Jenengan mawon sing cerita, Pak. Kayaknya mas-mas ini bukan dari sini, jadi belum mengerti soal taman itu. Aku Pak Marto, Mas, suaminya Bu Sri. Ucapnya memperkenalkan diri, yang ternyata suaminya Bu Sri pemilik warung itu. Kami pun langsung menyalaminya dan ikut memperkenalkan diri. Sampean ini dari mana dan mau kemana kok tiba-tiba penasaran dengan taman itu? Kami dari kota sebelah, Pak. Sebetulnya kami sekedar mau lewat ke desa Rawasari mengunjungi saudara kami. Kebetulan kami istirahat di sini dan penasaran dengan taman itu kenapa tidak terurus. Sampean lihat apa di dalam taman itu, Mas? Cuma pohon-pohon rimbunnya tidak terurus, Pak. Dan sampah-sampah berserakan seperti tidak ada yang membersihkan. Saya yakin kalian tidak hanya melihat itu. Kalian pasti melihat hal lain toh. Maksudnya, Pak? Sorot mata kalian sejak tadi saya perhatikan memiliki kemampuan untuk melihat hal yang tidak bisa terlihat dengan mata biasa. Apa kalian ngelmu? Tidak, Pak.
Kami hanya orang biasa saja, kebetulan penasaran saja dengan taman itu. Udah jawab jujur aja, Kak. Lagi pula Pak Marto ini juga bukan orang biasa. Ya Pak, kami melihat sesuatu yang suram di dalam taman itu. Mas Saji ini malah langsung bicara begitu. Saya cuma ngetes Mas Arga aja, Mas. Jadi kalian ini sudah saling kenal? Sudah, Mas. Mas Saji ini sudah beberapa kali ke sini. Awalnya dulu juga seperti jenengan, penasaran dengan hal lain yang ada dalam taman itu. Terakhir kali ke sini dia sempat bilang akan mengajak temannya yaitu jenengan. Gendeng? Gitu gak bilang dari tadi. Mereka semua lantas tertawa terbahak. Bu Sri pun juga ikut tertawa dari dalam dapur. Nampaknya mereka cukup puas mengerjaiku. Kalau kalian ingin mengetahui isi taman itu, sebaiknya kita datang lagi ke sini nanti malam. Nanti istirahat dulu di rumah saya. Kebetulan sebentar lagi warung saya juga mau tutup. Ucap Pak Marto sembari melihat ke arah barat yang menunjukkan hari sebentar lagi senja. Aku dan Aji menyetujui usulan Pak Marto. Tak berapa lama Pak Marto dan Bu Sri bersiap untuk menutup warungnya. Aku dan Aji ikut membantu beres-beres supaya pekerjaan mereka cepat selesai. Usai menutup warung, kami pun bertolak ke rumah Pak Marto yang ternyata tidak terlalu jauh dari taman itu. Senja telah luruh dan malam pun menggantikannya dengan legamnya yang sempurna. Aku dan Aji sedang duduk santai di teras rumah Pak Marto. Kami sengaja menunggu malam agak larut sebelum datang ke taman kota yang kata banyak orang sangat angker. Nanti kamu pasti menemukan sesuatu yang menarik di sana, Kak. Maksudnya? Ada misteri yang tersimpan sangat lama di sana, tapi aku tidak bisa memastikannya. Aku yakin kamu bisa melihatnya lebih jauh. Kedua alisku mengkerut usai mendengar penuturan Aji. Rasa penasaranku semakin membuncah untuk mengetahui misteri apa yang tersimpan di taman itu. Sekilas penglihatanku sore tadi, aku melihat banyak sekali kengerian di sana. Entah sudah berapa banyak roh-roh penasaran yang terkekang di taman itu tidak dapat keluar. Hampir semua roh itu menyimpan dendam. Bisa jadi mereka korban penumbalan, atau bisa juga roh orang-orang yang bersekutu dengan lelembut untuk tujuan tertentu. Hingga pada saat waktunya tiba, mereka membayar apa yang telah mereka lakukan semasa hidup. Roh mereka menjadi budak bangsa lelembut yang bersekutu dengannya. Jadi kamu memang sudah sering kesini, Ji? Dibilang sering sih tidak juga, hanya beberapa kali. Kebetulan tiap mau ke rumah Paman Arya di desa Rawasari, kan selalu lewat di taman itu. Setiap kali lewat aku selalu merasakan adanya kekuatan besar yang bersemayam di sana. Karena penasaran, aku berhenti di warung Bu Sri yang ada di seberang taman untuk istirahat sekaligus mengamati. Kebetulan banget waktu itu Pak Marto juga ada di warung. Aku nanya-nanya ke beliau, lalu Pak Marto malah mengajakku masuk ke dalam taman malamnya. Terus kamu lihat apa di dalam taman? Memang banyak roh penasaran yang bersemayam di sana. Tapi roh-roh itu tidak bisa keluar dari taman seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Persis seperti apa yang aku pikirkan, Ji. Tapi yang paling mengerikan ternyata memang ada kekuatan besar yang masih bersemayam di dalam sana. Aku mencoba menelusuri tapi nggak bisa lihat apapun. Sepertinya ada semacam kekuatan yang bisa menahan dan mengaburkan penglihatan orang-orang tertentu, Ji. Di waktu yang lain aku juga pernah majak Paman Arya, tapi hasilnya sama saja. Paman Arya juga tidak bisa melihat lebih jauh. Makanya aku ngajak kamu. Aku yakin kamu bisa menelusuri lebih dalam. Sebelum ke sana ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ucap Pak Marto yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Aku dan Aji pun serempak melihat ke arahnya. Taman itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Ucap Pak Marto lagi usai duduk di sebelah kami. Aku pun menyeruput lagi kopi pahit yang telah tersuguh untuk bersiap mendengarkan cerita Pak Marto mengenai taman itu. Saya asli warga sini, Mas.
Leluhur saya juga asli sini, bahkan bisa dikatakan mereka termasuk yang babat Allah selalu menempati wilayah ini pertama kali. Tapi menurut cerita turun-temurun dari leluhur saya, sebelum mereka menempati daerah sini, jauh sebelumnya sudah pernah ada perkampungan juga di sini. Konon ceritanya seluruh warga desa yang sebelumnya itu mati karena ditumbalkan kepada sosok penguasa lelembut. Taman kota yang kalian lihat tadi dulunya adalah pusat hutan belantara yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya penguasa lelembut itu. Oleh karenanya hingga beberapa generasi taman itu seperti tidak bisa tersentuh pembangunan. Karena siapapun yang berniat membuka lahan di situ pasti akan mati mengenaskan. Dulu perkampungan leluhur saya juga pernah digemparkan dengan hilangnya beberapa warga. Ternyata setelah dicari, warga yang hilang itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tergeletak begitu saja di bawah pohon besar di tengah hutan yang angker itu. Kejadian ini sempat terulang beberapa kali hingga satu ketika datanglah seorang pengawan yang membantu mengendalikan lelembut itu, lalu menyegel hutan itu supaya mereka tidak bisa keluar dan mencelakakan warga lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi kejadian hilangnya warga karena diculik lelembut untuk dijadikan tumbal bagi penguasa hutan itu. Pemerintahan terdahulu sempat membersihkan hutan itu dan membuatnya menjadi taman. Mereka tidak menebang pepohonan atau membersihkan hutan itu, hanya membuat jalan di tengahnya, lalu menempatkan kursi dan lampu taman saja. Awal mula proyek itu berjalan, ada beberapa pekerja yang meninggal secara misterius. Tapi proyek itu tidak dihentikan hingga berhasil diselesaikan. Namun di akhir masa jabatannya, bupati yang membangun taman itu tiba-tiba meninggal juga secara misterius. Banyak orang yang percaya bahwa bupati tersebut meninggal karena nekat merambah hutan itu untuk dijadikan taman kota. Aku dan Aji masih mencermati cerita dari Pak Marto tersebut tanpa menjela sedikit pun. Aku yakin masih banyak hal yang akan disampaikannya. Sudah banyak sekali orang-orang yang berusaha membersihkan taman itu dari pengaruh gaib yang ada di dalamnya. Mulai dari pemuka agama sampai ke dukun juga. Tapi tidak satu pun dari usaha mereka yang membuahkan hasil. Oleh karenanya sebelum ke sana saya minta kalian tidak memaksakan diri. Kami memahami batasan kami, Pak. Jadi jangan khawatir. Tapi sejujurnya saya penasaran dengan perkampungan yang sudah ada sebelum leluhur Pak Marto menempati tempat ini, Pak. Selama ini sama sekali tidak ada petunjuk apapun mengenai perkampungan itu. Bahkan cerita turun-temurun dari leluhur saya pun sama sekali tidak pernah menyinggung tentang perkampungan itu, Mas. Mereka hanya mengetahui bahwa ketika mereka datang, mereka menemukan sisa reruntuhan rumah warga yang telah rusak parah. Mereka percaya perkampungan itu telah hilang sejak beberapa ratus tahun sebelumnya. Aku dan Aji hanya manggut-manggut lalu memasang gestur serius. Entah bagaimana aku merasa yakin ada kaitan antara misteri taman kota dengan perkampungan yang telah hilang sebelum leluhur Pak Marto menempati tempat ini. Oh iya, satu lagi, Mas. Beberapa waktu terakhir ini ada seseorang yang sering masuk ke dalam taman sendirian. Bahkan beberapa hari yang lalu ada yang menemukan pingsan di dalam taman sampai dibawa ke rumah sakit. Saya rasa kalian harus bertemu dengan orang itu. Apa Bapak mengenalnya? Dari mana kami bisa menemuinya? Dia pernah mampir ke warung saya, kalau tidak salah namanya Burhan. Saya sempat bertanya apa tujuannya sering ke taman sendirian. Tapi dia hanya menjawab ingin menikmati waktu sendiri saja. Tapi saya yakin ada hal lain yang dia sembunyikan. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Tapi kalau ingin bertemu dengannya, cukup kalian tunggu di warung saya saja. Besok atau lusa dia pasti datang lagi ke taman itu.
Baiklah, kalau begitu kami minta izin untuk tinggal di sini dulu beberapa hari, Pak. Kami bisa tidur di musola atau di warung jika diizinkan. Kalian menginap di rumah saya saja. Tidak perlu, Pak. Jika diizinkan lebih baik kami menginap di warung saja, supaya bisa mengamati taman itu dari dekat. Baiklah kalau begitu, tapi sekali lagi saya minta kalian jangan gegabah dan jangan memaksakan diri. Taman itu sangat berbahaya. Pasti, Pak. Tak lama usai percakapan itu, Bu Sri memanggil kami untuk makan malam bersama. Awalnya kami menolak karena tidak mau merepotkan. Kami ingin keluar mencari warung saja. Tapi pasangan suami istri itu memaksa kami dengan alasan sudah terlanjur memasak lebih. Jika tidak ada yang makan akan terbuang sia-sia nanti. Kami pun tidak bisa menolak lagi. Akhirnya kami menikmati makan malam bersama keluarga Pak Marto. Sebelum bersiap untuk datang ke taman kota mencari petunjuk mengenai misteri yang tersimpan di dalam taman itu yang terus-menerus membuatku penasaran sejak pertama melihatnya. Usai makan malam, aku meminta izin menggunakan salah satu ruangan di rumah Pak Marto untuk melakukan persiapan. Pak Marto mempersilahkan kami menggunakan salah satu kamar kosong di rumahnya yang dulunya merupakan kamar anak sulungnya, yang saat ini sedang bekerja merantau di luar kota. Aku dan Aji duduk bersila memanjatkan doa dan wirid kepada junjungan kami, supaya kami diberikan keselamatan ketika menelusuri taman kota itu tengah malam nanti dan mendapati jawaban atas rasa penasaran kami. Menjelang tengah malam, rintik hujan mulai turun. Semakin lama perlahan semakin deras. Aku sempat ragu untuk melanjutkan niat kami menelusuri taman itu malam ini. Namun Aji menegaskan bahwa malam ini adalah kesempatan terbaik untuk menguak misteri yang tersimpan di dalam taman itu. Karena berdasarkan informasi yang dia peroleh, setiap bulan hujan dan khususnya jika hujan mulai turun menjelang tengah malam begini, makhluk penghuni taman itu akan keluar menunjukkan eksistensinya. Entah apa alasannya. Kalian yakin akan tetap ke sana malam ini? Yakin, Pak. Bukankah saat hujan tengah malam begini adalah kesempatan terbaik? Itu benar, Mas, tapi sekaligus lebih berbahaya. Kita berdoa saja semoga tidak ada hal buruk yang terjadi, Pak. Kalau Pak Marto ragu, Bapak bisa menunggu di rumah atau di warung saja nanti. Tidak, Mas, saya tetap harus mendampingi kalian. Aku tak menampik kekhawatiran Pak Marto atas keselamatan kami. Sejujurnya aku sendiri pun merasakan firasat bahwa urusan ini jauh lebih berbahaya daripada urusan gaib lainnya yang sudah pernah kami hadapi sebelumnya. Akan tetapi jika kami tidak melakukannya, aku merasa ada hal berbahaya yang akan mengancam nyawa banyak orang nantinya. Baiklah, kita ke sana sekarang. Ucap Aji usai memakai mantel hujan dan memastikan aku serta Pak Marto juga sudah mengenakannya. Dengan mengendarai dua motor, kami bertiga meluncur menuju ke warung Pak Marto yang terletak persis di depan pintu masuk taman kota. Kami memarkirkan kendaraan kami di dalam warung lalu berjalan kaki memasuki area taman. Kami membawa senter sebagai alat bantu penerangan sebab semua lampu taman yang telah terpasang sudah tidak berfungsi lagi, kecuali satu lampu yang terletak di tengah persis di samping salah satu kursi taman. Kami bertiga mengayun langkah pelan namun pasti menembus kegelapan dan pekatnya guyuran hujan. Sesekali kami harus menyeka wajah yang basah dan menghalangi pandangan mata kami. Tempat yang kami tuju adalah tengah-tengah taman, tempat satu-satunya lampu taman itu menyala. Menurut penuturan Pak Marto, di tempat itulah penunggu taman ini sering menampakkan diri. Biasanya dia menampakkan diri dengan wujud perempuan cantik berkebaya putih atau terkadang hitam dan menari di sekitar lampu taman itu. Pak Marto yakin penampakan perempuan itu adalah salah satu kunci dari misteri yang tersimpan di taman ini.